Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BB Jamsostek Cabang Pekalongan berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan jaminan sosial. Tidak hanya bagi pekerja formal, melainkan kepesertaan pekerja informal turut menjadi perhatian. Terlebih lagi perlindungan terhadap pekerja informal yang rentan sangat diperlukan. Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Sri Budi Santoso mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 19B Tahun 2022 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kota Pekalongan. Dalam perwal tersebut, SBS sapaan akrabnya menyebutkan ada kuota sebanyak 1.000 orang sasaran pekerja informal dari 6 kategori yang diprioritaskan, yakni tukang becak, sopir angkot sistem setoran, tukang pijat tunanetra atau disabilitas, lebih non-PNS, pengatur lalu lintas tunarungu, dan penggali kubur di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pekalongan. Ya, ini dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Bapak Wali Kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka salah satu program unggulan yang dilakukan adalah menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Dalam hal ini telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 19B Tahun 2022 yang mana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya kelompok masyarakat pekerja informal yang rentan, maka diberikan perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mana setiap pekerja informal yang akan diikutkan dalam program ini akan mendapat jaminan dalam hal terjadi kecelakaan kerja atau kematian, dan harapannya ini bisa menjadi perlindungan bagi pekerja itu dalam hal terjadi kecelakaan kerja ataupun kematian. Setelah Peraturan Wali Kota ditetapkan, hari ini kita melakukan sosialisasi kepada Pak Lurah dan Camat sekota Pekalongan. Kemudian kita sudah tetapkan kuotanya bahwa kelurahan mengikuti proporsi jumlah penduduk yang masuk di TKS per kelurahan, yang mana jumlah total sekota nanti ada 1.000 orang. Pada Pak Lurah kita minta untuk melakukan pendataan sesuai dengan kriteria. Dalam ini ada 6 pekerja informal, 6 jenis yang diprioritaskan pada tahun ini. Kemudian ada persyaratan masuk di TKS, kemudian ada persyaratan tidak sedang menerima PKH dan BPNT. Nanti datanya direkap, kemudian dikirimkan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kemudian kita akan tetapkan SK Wali Kotanya, dan setelah itu langsung kita bayarkan kepesertaannya di dalam program Jamsos Tenaga Kerja ini. Sementara itu, Kepala BB Jamsostek Cabang Pekalongan Farahdiana menjelaskan, dalam menyukseskan dan meningkatkan kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ini, BB Jamsostek bersinergi dengan Pemkot Pekalongan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya pekerja informal di Kota Pekalongan. Farah menilai jika dibandingkan dengan Angkatan Kerja Kota Pekalongan sebanyak 120 ribuan orang, untuk kepesertaan BB Jamsostek di sektor pekerja informal yang terlindungi BB Jamsostek secara aktif baru 10%. Sehingga pihaknya berupaya untuk memberikan sosialisasi kepesertaan program jaminan sosial ini secara masif ke masyarakat melalui lurah, camat, hingga pemerintah daerah setempat. Tujuannya sendiri apa mungkin yang sudah terlindungi dan belum tercover untuk informal itu dapat dikatakan? Ya, jadi memang program ini adalah program sinergi kami dengan pemerintahan Kota Pekalongan, pemerintahan Kota Pekalongan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, khususnya pekerja informal. Nah, di sini kemarin sudah ditetapkan ada 1.000 yang ditentukan kategorinya untuk diberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, itu jumlahnya adalah 1.000. Fungsinya ini adalah memberikan perlindungan kepada pekerja informal, khususnya pekerja rentan yang ada di Kota Pekalongan. Nah, di sini perlindungannya ini yang tadi saya sampaikan tadi adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Artinya pekerja ini minimal mendapatkan hak dasar
untuk mendapatkan jaminan sosial. Untuk Iurannya ini diberikan satu orang 1 bulan itu adalah 16.800 yang terdiri dari jaminan kecelakaan Rp10.000, 6.800 jaminan kematian. Nah, manfaatnya ini sangat bermanfaat bagi pekerja ini karena akan di-cover juga apabila meninggal dunia mendapatkan 42 juta atau meninggal karena kecelakaan kerja itu mendapatkan 48 juta. Kemudian anaknya akan kami berikan beasiswa sampai dengan perguruan tinggi. Maksimal 2 orang anak, totalnya adalah 174 juta. Dengan iuran yang minimalis tetapi manfaat yang sangat besar bagi pekerja khususnya di sektor informal. Kalau selama ini yang untuk pekerja informal sendiri baru terima. Saat ini kalau tadi disampaikan tadi ada angkatan kerja sekitar 120-an gitu ya. Ini baru masuk ke kita hanya 10%-nya saja yang aktif ya. Jadi masih banyak potensi khususnya pekerja informal yang masih belum terlindungi di Pekalongan. Dari itu untuk sasaran ini lewat lurah untuk memasukkan pekerja. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pekerja informalnya ini mungkin hampir di seluruh wilayah untuk pekerjaan informal ini paling banyak ya di seluruh wilayah dibandingkan dengan pekerja formal. Nah, nanti kami bekerjasama dengan setiap kelurahan, kecamatan, dengan pemerintahan setempat juga untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada para. Romi Suarto, Batik TV, melaporkan.